Assalamualaikum ya man arsalallahu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum ya sayyidil awwalin wal akhirin. Assalamualaikum ya Aba Zahra. Assalamualaikum ya Jadal Hasan wal Husain. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Alhamdulillah, satu nikmat yang biasa yang kita rasakan saat ini, dan nikmat ini bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Saat ini semua kita merasakan kenikmatan, merasakan kehikmatan, merasakan kebahagiaan, bahkan kita saat sejenak melupakan segala macam problema kehidupan kita karena kita sedang menikmati mendengarkan sholawat dan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Sungguh luar biasa. Kita mendengar namanya saja, nikmatnya tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita gambarkan. Mendengar namanya saja. Lalu bagaimana kalau mata ini lepas? Coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana rasanya kita kalau kita bisa mendengar wajah Nabi Muhammad SAW walaupun dalam mimpi. Karena Nabi pernah menyatakan, "Man ra'ani fil manam sayarani fi Allah." Siapa yang pernah bermimpi berjumpa dengan aku, maka pasti dia akan berjumpa dengan aku dalam keadaan terjaga. Mudah-mudahan kita kebahagiaan rahmat ini. Mudah-mudahan kita bisa memandang wajah Muhammad di dunia sebelum di barzakh. Mudah-mudahan kita nanti di barzakh bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, bangkit dari kubur. Ketika Allah tiupkan roh dalam jasad kita, pertama yang kita pandang adalah wajah Nabi Muhammad SAW. Hadirin dan hadirat sekalian, tahukah kita semua membaca maulid ini tidak semuanya kita mengerti apa yang kita baca. Tapi tahukah kenapa air mata kita berlinang? Itu cinta yang membuat kita menetes air mata ini, karena kita cinta kepada Nabi Muhammad. Hati kita merasa seperti diremas-remas. Tahukah kenapa hal ini? Karena kita rindu kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan cinta dan rindu ini akan terus bersemayam di hati kita sampai nanti akhir hayat kita. Kita mati membawa iman dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena cinta inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat. Hadirin, kita tidak punya cukup amal, sholat kita tidak khusyuk, Al-Quran kita juga tidak banyak kita baca. Kalau toh kita baca, kita juga tidak pandai memindahkan isinya. Malam-malam kita habiskan untuk tidur, lelap, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita harapkan adalah cinta yang ada di dada. Walaupun kita semua sadar kita belum mampu membuktikan cinta kita dengan perbuatan, dengan amal, tapi cinta itu ada di hati kita. Ya Rabb, terimalah cinta kami ini yang seadanya, dan jadikanlah benih cinta ini terus bersemayam dan tumbuh di hati kita sampai nanti kita kembali kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, bicara tentang Nabi Muhammad adalah bicara tentang keindahan. Bicara tentang Nabi Muhammad adalah bicara tentang kemuliaan.
Karena Nabi Muhammad adalah sumber segala keindahan. Fama fil bariyati mahmud illa huwa mutalaqan an zainul. Kalau di bumi ini ada yang indah, ada yang baik, maka keindahan dan kebaikan itu adalah sepenggal daripada keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang Nabi Muhammad adalah bicara tentang kemuliaan. Kalau ada yang mulia dan terhormat di muka bumi ini, itulah seperti daripada kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita mulia, dimuliakan oleh Allah karena kita berpredikat sebagai umat Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummatin ukhrijat. Kalian wahai umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik yang telah diciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah dalam wujudnya, ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Wujudnya indah. Setiap orang yang pernah mendengar wajah Nabi Muhammad tidak akan pernah melupakannya sampai mati. Keindahan itu akan terus kembali. Keindahannya terlalu sempurna dan terlalu tinggi sehingga tidak ada bahasa yang cukup untuk mengungkapkan keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang yang cinta dengan Nabi Muhammad. Selamat orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Bahagia orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam berzanji kisahkan tentang wujudnya Nabi Muhammad. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khuluqan wa khalqan. Nabi Muhammad itu sempurna dalam wujud. Artinya semuanya serasi. Antara mancungnya hidung dengan bulatnya mata, semuanya serasi. Selain Nabi Muhammad ada lebih di sini, ada kurang di sini. Tapi Nabi Muhammad tidak ada kekurangan. Sebagaimana dikatakan oleh Hasan bin Thabit, seorang sahabat Nabi, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Engkau wahai Nabi Muhammad tercipta sedemikian sempurnanya seakan engkau melukis dirimu sendiri untuk sebelum diwujudkan. Sempurna. Dan sifatin saniyah, sifat-sifatnya pun juga indah. Marbu'al qamah. Nabi Muhammad itu tinggi tapi tidak terlalu melebihi normal, tapi juga tidak pendek. Nabi Muhammad abyadul launi musyarradan bi humrah. Saya hanya akan bicara tentang Nabi Muhammad karena tidak ada yang lebih indah daripada Nabi. Tidak ada yang lebih nikmat di telinga ini seperti mendengarkan kisah Nabi Muhammad SAW. Kata Suhaib Barzanji, beliau itu tingginya standar, sempurna, tidak pendek juga tidak terlalu tinggi. Abyadul launi musyarraban bi humrah. Nabi Muhammad itu putih, tapi putihnya bukan seperti orang putih yang punya kena sakit baras, sakit belang. Musyarraban bi humrah, lebih kepada kemerah-merahan. Itu Nabi Muhammad. Dan wasi'al aini, matanya Nabi Muhammad itu dia tidak sipit tapi juga tidak terlalu besar. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mufallajul asnan,
giginya putih dan rapi. Hasan huwa al-jabin, Nabi Muhammad itu kekar. Manusia badannya itu kekar. Nabi Muhammad itu hadirin keringatnya seperti permata. Itu luar biasa. Istri-istri Nabi, sahabat-sahabat Nabi berebut keringatnya Nabi. Mereka kalau begitu dan mereka cepat-cepat ambil kain atau sapu tangan. Dan dia jadikan parfum. Karena keringatnya Nabi itu begitu wangi, harum. Itu Nabi Muhammad SAW. Ahsanan nasi khuluqan wa khuluqan. Akhlaknya pun luar biasa. Tidak ada yang menandingi akhlak Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan tadi saya sampaikan, wa ma fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainab. Kalau ada orang yang baik, ada orang yang berbudi, itu adalah bagian daripada budi Nabi Muhammad SAW. Karena dalam diri Nabi Muhammad SAW Allah letakkan semua sifat-sifatnya agar Nabi Muhammad dapat diteladani oleh manusia. Allah wujudkan sifat-sifat itu di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu hadirin, kita dibudayakan mengadakan maulid ini adalah supaya kita mengenal Nabi Muhammad SAW. Karena satu kaum yang mengenal Nabi Muhammad pasti baik kaum tersebut. Para salaf-salaf kita membudayakan acara maulid ini supaya kita selalu terngiang di telinga kita tentang Nabi Muhammad SAW, supaya keindahan itu juga nantinya menyatu dalam diri kita. Ini tujuan maulid Nabi SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta dengan Nabi Muhammad. Kita hanya butuh itu hadirin. Tadi Hayy Salam sudah menerangkan panjang lebar tentang akidah, tentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah kita sudah paham dengan apa yang beliau sampaikan tadi, kita mendapatkan pencerahan. Mari kita pegang ajaran tadi yang disampaikan oleh beliau dan kita landasi dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta, kita akan memperbanyak menyebut namanya. Kalau kita banyak sholawat, kita pasti akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, "Aqrabukum minni yaumal qiyamah, aktsarukum alaihi sholat." Orang yang paling dekat dengan aku nanti hari kiamat adalah orang yang ketika hidup lisannya banyak mengulang-ulang menyebut nama. Dan orang yang tidak bisa memandang Nabi Muhammad adalah orang yang anti dengan sholawat, tidak mau sholawat. Satu kali waktu Ummana Aisyah radhiyallahu taala anha sedang menjahit. Bapak Ibu sekalian, rumah Nabi Muhammad SAW itu ukurannya 3 kali 4. Ini Nabi Muhammad yang punya dunia dan seisinya. Sungguh tidak bersyukur orang yang masih mengeluh. Rumah Nabi Muhammad sepersegi 3 kali 4. Dan ruangan itu dibagi 2. Ditarik tali dari ujung sini sampai ujung sini, diberikan kain. Yang sebelah tempat beliau tidur, yang sebelah itu ruang keluarga. Rumah kita sebelumnya rumah kita masih ada pintunya. Nabi Muhammad tidak pernah menerima tamu di dalam rumahnya karena rumahnya kecil. Kalau Nabi Muhammad menerima tamu di dalam rumah, istrinya mau tinggal di mana? Dia menerima tamu ada tempat khusus di depan rumahnya. Tempat beliau menerima tamu. Atap rumah Nabi Muhammad terbuat dari dedaunan kering daripada daun-daun kurma.
Sehingga kalau ada angin kencang, angin itu juga tertiup ke dalamnya. Kalau ada panas matahari terik, maka terik matahari itu juga masuk dari selah-selah di daunnya itu. Lampu rumah Nabi Muhammad adalah lentera. Saya yakin kita mau ambil batu, kita mau ambil parang dulunya orang. Saya yakin. Kalau kita hari sahabat-sahabat bilang, ya Rasulullah, biarkan kami yang urus ini orang. Kalau tidak, Nabi tidak bentak ini. Nabi tidak hardik ini. Nabi panggil, mari pagi kemari. Nisa ini orang yang tanya gemetar, melihat wajah sahabat yang pada memerah, marah. Nabi bukan menjauh dari jauh. Dipanggil, mari datang kemari. Didudukkan ini orang di depan Nabi seperti ini. Salam duduk di sini. Ini sahabat duduk di depannya, lututnya dengan lututnya Nabi. Lalu Nabi tanya. Nabi tidak marah. Nabi tidak bisa marah. Nabi itu marahnya pada saat tertentu. Pada awal-awal Islam, Nabi Muhammad SAW ini di awal-awal Islam, orang masih tauhidnya belum utuh. Datang ini orang ke depan, dipegang tangannya oleh Nabi. Ya Fulan, kau punya ibu? Nah, ya Rasulullah, kau punya ibu. Kau sudah beristri? Sudah ya Rasulullah. Kau punya anak putri? Iya ya Rasulullah. Bagaimana kiranya kalau ada orang berzina atau menzinai kamu, mau sama mau, terus kamu dengar bahwa si Fulan berzina dengan ibu, kira-kira kamu ridho enggak? Kalau aku tidak akan terima ya Rasulullah. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang kenal istrimu, lalu mereka janjian dan mereka berzina, apakah kau terima? Dia ambil pedangnya, ya Rasul, demi Allah, kalau ada orang yang berani menyentuh istri, aku akan penggal kepalanya dengan sombongnya. Kalau kiranya anakmu dizinai orang, apakah kau mau? Enggak ya Rasul. Begitu juga dengan perempuan-perempuan yang akan kau zinai. Mereka itu adalah ibu orang lain, mereka adalah istri orang lain, atau mereka adalah anak orang lain, yang mana orang tuanya, anaknya, ibunya, atau suaminya, atau anaknya tidak terima mereka kamu zinai. Sejak itu orang yang bilang, ya Rasul, diambil tangannya Rasul begini, diambil tangannya Rasul, diletakkan di dadanya. Ya Rasul, bacain dadaku. Dibacain dadanya sama Rasul. Setelah selesai Rasul melepas tangannya, dia bilang, ya Rasul, tidak kau lepaskan tanganmu dari dadaku kecuali hilang dariku rasa keinginan untuk berzina ya Rasul. Itulah hadirin sebagian daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah lautan keindahan. Nabi Muhammad adalah lautan kesempurnaan. Kita tidak cukup waktu kita untuk bicarakan hal itu semua. Ya, ini 10 menit tentang Nabi Muhammad. Dengan harapan saya ingin menyampaikan ini, mudah-mudahan rasa cinta dan rindu ini akan semakin menguat di hati kita sampai kita tutup usia. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.